Indonesia. Jumpa lagi dalam rubrik tokoh. Kali ini kita mengambil tema tentang menakar potensi radikalisme suku di Indonesia dalam rangka kembali kepada karakter dan jati diri bangsa. Pada kesempatan ini kita menghadirkan dua narasumber. Pertama adalah Bapak Tobias Randi, sarjana hukum, Ketua Bidang Peradilan Adat dan Hukum Adat Majelis Hakim Adat Nasional. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Yang kedua, Bapak Dr. Julius Yohanes. Beliau ini sebagai Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, dan sekarang sebagai Sekretaris Dayak International Organization berkedudukan di Pontianak. Dalam hal menakar potensi radikalisme suku di Indonesia, maka kedua narasumber ini akan membahas sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan untuk kesempatan itu saya persilakan kepada Pak Tobias untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebagaimana judul dari pembicaraan kita pada hari ini yang kita bahas mengenai masalah menakar radikalisme di Indonesia. Nah, khususnya di kalangan masyarakat adat Dayak di Kalimantan ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, memang hal ini bisa terjadi potensi yang berkembang. Kalau kita lihat, bisa dalam perkembangan zaman sekarang ini, ya, di mana radikalisme bisa tumbuh dan berkembang, ya, dari kalangan-kalangan tertentu, dan bukan tidak mungkin bahwa ini akan terjadi pada masyarakat adat Dayak itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan kami bersama-sama narasumber dan kawan-kawan saya ini akan untuk membahas masalah apa penyebabnya ini bisa terjadi dan bagaimana sikap masyarakat adat Dayak ke depan supaya masalah ini bisa diminimalisasi untuk berkembang lebih jauh. Nah, oleh karena itu, mari kita pada kesempatan ini, ya, membahasnya secara bersama-sama. Ya, Pak Tobias, masyarakat Dayak itu kan menganut trilogi peradaban kebudayaan Asia. Yang pertama itu kan hormat dan patuh kepada leluhur. Kedua itu hormat dan patuh kepada orang tua. Ketiga itu hormat dan patuh kepada negara. Trilogi peradaban kebudayaan Asia membentuk karakter dan jati diri manusia Dayak beradat. Karakter dan jati diri manusia beradat itu yaitu berdamai dan serasi dengan leluhur, kedua berdamai dan serasi dengan alam semesta, ketiga berdamai dan serasi dengan sesama, keempat berdamai dan serasi dengan negara. Faktor pembentuk karakter dan jati diri manusia Dayak beradat ini lahir dari sistem religi Dayak yang bersumber dari legenda, mitos, adat istiadat dan hukum adat Dayak dengan menempatkan hutan sebagai simbol dan sumber peradaban. Untuk itu Pak Yohanes, kira-kira apa yang harus dilakukan orang Dayak supaya mereka kembali kepada karakter jati diri mereka dalam pengamalan ideologi Pancasila? Silakan, Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Pada hari ini mungkin saya ingin sampaikan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat Dayak, terkait dengan pemahaman pandangan terkait dengan radikalisme itu memang merupakan sesuatu yang mungkin baru dalam kehidupan masyarakat Dayak, karena masyarakat Dayak tidak mengenal konsep-konsep yang selalu mengedepankan kepentingan komunal dari masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat Dayak dalam hidup
dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak itu selalu mengedepankan sikap terkait dengan nilai-nilai yang berkembang terkait dengan kebudayaan, nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat sampai kepada bagaimana masyarakat Dayak itu bersikap dan dapat diarahkan dari sikap-sikap yang permanen dalam kehidupan masyarakat Dayak itu. Misalnya bagaimana masyarakat Dayak di dalam melakukan aktivitas kegiatan sosial maupun kehidupan untuk kehidupan suku Dayak itu sendiri itu selalu berpedoman kepada nilai-nilai kebiasaan termasuk adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Artinya masyarakat Dayak itu memiliki karakteristik yang cukup unik, tetapi mereka memiliki nilai nasionalisme yang cukup tinggi, ya, untuk bagaimana dia menjaga negara kesatuan ini dari tindakan-tindakan yang bisa merusak daripada nilai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Artinya masyarakat Dayak ini sangat peduli terkait dengan konsep yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan partisipasi masyarakat Dayak terkait dengan bagaimana membantu negara di dalam menciptakan rasa aman, menciptakan solidaritas sesama masyarakat yang lain. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Dayak. Dan ini yang menjadi kekuatan dari masyarakat Dayak karena mereka mempunyai nilai yang memang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Artinya aturan budaya yang melekat, yang hidup berkembang sampai saat sekarang ini menjadi kekuatan yang bisa dibina dan dikembangkan untuk peradaban bangsa Indonesia saat ini. Jadi ini proses pembelajaran yang mungkin suku lain perlu melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat Dayak yang begitu kental terkait dengan kebudayaan. Karena ini karakter dan identitas masyarakat ini menjadi sangat penting. Pak Yohanes, dalam buku yang Bapak tulis tentang diplomasi kebudayaan dalam geopolitik dan geostrategi Borneo yang terbit tahun 2020 mengatakan ada 3 potensi radikalisme suku Dayak. Di situ disebutkan pertama, potensi radikalisme apabila suku Dayak terlalu melihat kebudayaan dari sumber keyakinan imannya. Kedua, apabila orang Dayak itu sudah tidak mengakui lagi diri sebagai orang Dayak apabila dia memeluk salah satu agama, terutama agama Samawi. Yang ketiga itu dia memiliki kesalahan individu yang menganggap diri dan kelompoknya saja yang benar. Bagaimana sebetulnya kenyataan di lapangan situasi ini? Artinya ketika kita menggunakan pendekatan geostrategi dengan geopolitik, artinya bagaimana kita dalam konsep menerapkan menciptakan rasa aman, ya, terkait dengan paham-paham yang mungkin bisa mengganggu perpecahan, intoleran yang akhirnya nanti akan berkembang kepada sikap-sikap yang bisa mengarah kepada tolerisme. Ini kan harusnya dibangun sikap-sikap yang pendekatan-pendekatan geostrategi dan geopolitik sebagai kekuatan yang nantinya dapat mengantarkan bagaimana negara ini melihat dari sudut pandang kebudayaan sebagai sebuah nilai yang bisa diharapkan dapat menciptakan sikap nasionalisme dan dapat menangkal radikalisme yang berkembang di Indonesia. Yang kedua, saya beralih ke Pak Tobias. Menurut Profesor Dr. Muji Sutrisno, kebudayaan
itu akan berkembang dan bertahan apabila dia mengedepankan aspek religiusnya. Kebudayaan Dayak itu berkarakter religius. Salah satu di antaranya kebudayaan Dayak melakukan agama kalingan. Tepatnya bagaimana Bapak dalam komunitas Dayak Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan trilogi peradaban kebudayaan Asia?